Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Di masa pandemi ini, kami melihat tren baik itu tabungan maupun deposito dari dana kelolaan kami ini bertumbuh sebesar 5%. Dan untuk Digibank sendiri sangat signifikan ya, Daniel. Kami melihat bahwa pertumbuhannya untuk tabungan dan deposito yang di-create di Digibank kami itu bertumbuh sebesar 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Dan untuk obligasi, wow, itu sungguh lebih pesat lagi, 13 kali. Ya, jadi kami melihat responsnya dari masyarakat ini untuk tetap berinvestasi, untuk tetap bertransaksi perbankan itu masih normal dan bahkan membaik, Daniel. Baik, kalau kita lihat dari Ya. tipikal investornya yang merasa terancam oleh ketidakpastian global dan masih worry nih dengan pemulihan di tahun 2021 apakah terjadi atau enggak gitu. Tepatkah jika dana darurat itu kita pakainya deposito atau cukup aman dengan menggunakan obligasi? Ya, oke. Masing-masing individu tentunya mempunyai pilihan ya. Mereka mempunyai tujuan untuk investasinya itu, apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang, dan juga harus tahu resikonya. Nah, kalau tadi Daniel menanyakan tentang dana darurat. Nah, dana darurat ini harus dipisahkan dari dana investasi. Dan untuk DBS sendiri, kami mempunyai tabungan maksi yang bisa memberikan bunga sampai dengan 4%. Nah, ini cocok sekali untuk nasabah yang ingin mempunyai dana darurat. Bisa fleksibel, mengambil kapan saja, dan bisa transfer kapan saja. Nah, jadi silakan memilih apakah mau tabungan, deposito, ataupun obligasi. Seperti itu. Baik, tapi kalau Ya. kita lihat begitu untuk dana darurat ini kan sangat penting apalagi di tengah kondisi COVID-19. Saran dari Anda lebih baik memilih lebih ke deposito atau obligasi dan plus minusnya apa sih kalau kita pakai dana daruratnya di deposito atau obligasi? Iya, oke. Banyak yang bilang kan memang diversifikasi adalah cara yang paling tepat ya. Terutama juga untuk kondisi seperti ini, berarti diversifikasinya harus lebih banyak di produk-produk yang lebih ke jangka pendek dibandingkan ke jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu apa sih bedanya deposito dan obligasi, yang pertama kita lihat dari penerbitnya. Penerbitnya itu untuk deposito diterbitkan oleh bank dan nilai akhir penempatan deposito itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, tentunya dengan persyaratan tertentu. Kalau obligasi bisa diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Nah, apalagi bedanya dari sisi fleksibilitas. Untuk deposito mempunyai jangka waktu bisa on call atau harian, 1, 3, 6, atau 12 bulan pilihannya. Sementara untuk obligasi, ada yang memang bisa diperjualbelikan, dan ada yang tidak bisa diperjualbelikan, sehingga harus nunggu dulu jatuh tempo waktunya. Seperti itu. Dan apalagi bedanya? Bedanya adalah dari sisi pajak. Untuk ya deposito itu 20% dan untuk obligasi untuk kupon dan capital gain-nya 15%. Dan demikian juga Baik. dengan return-nya. Ya, return-nya itu kalau untuk deposito tentunya maksimum di LPS rate, dan untuk obligasi kuponnya bervariasi tergantung dari tipe obligasi tersebut. Baik, ini kan menarik sekali ini Ibu Pisa karena ada beberapa hal setidaknya ada 4 begitu yang bisa saya catat ya. Kita harus membandingkan dari sisi penerbitnya, fleksibilitas, pajaknya dan juga returnnya nanti seperti apa. Jadi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini apakah lebih baik kita taruh di deposito aja begitu ya Bu? Kembali lagi sesuai dengan profil risikonya dan jangka waktunya, butuhnya kapan gitu. Kalau butuhnya 3 bulan lagi dan setahun lagi, tentunya yang tepat adalah di deposito. Tapi kalau kira-kira nasabah ingin 1 tahun lagi nggak apa-apa deh. Nah, obligasi bisa merupakan sarana yang tepat untuk menempatkan investasinya.